bahwa seperti Imam Ghazali dan Ibnu Miskaweh, ketika kita menginginkan sesuatu, mencintai sesuatu yang tujuannya mencari kebahagiaan, jangan cari kebahagiaan yang semu. Kalau sekedar harta, kalau sekedar mungkin orang lain, pasangan, kalau sekedar apapun yang kita cintai hanya selevel itu, ya mungkin kita ketemu kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang tidak hakiki. Kejarlah kebahagiaan yang paling hakiki, yang tidak semu. Nah, itu nanti ketemunya di cinta ilahiyah. Kamu menginginkan yang cantik-cantik, yang maha cantik, Tuhan, Allah. Kamu menginginkan yang perkasa, yang kuat, yang gagah, yang maha gagah, Allah. Kalau kebahagiaanmu dari yang baik-baik, yang maha baik, Allah. Nah, ini konsep ini nanti dilanjutkan oleh para filosof muslim, arahnya ke mahabbatullah, cinta ilahiyah. Nanggung kalau hanya mencintai makhluknya. Cintai saja sumbernya. Apapun keistimewaan dalam diri makhluk, pasti sempurnanya ada di Kholiknya. Kholik yang menciptakan makhluk yang indah, pasti dia juga puncaknya keindahan. Nah, itu sesi dulu ketika kita membahas mahabbatullah. Tapi nanti ini hubungannya tadi, moralitas dengan cinta. Nah, tujuan etik, tujuan moralitas itu kalau di Sokrates ya ketemunya di kebahagiaan tadi. Nanti dalam berbagai dialognya Sokrates ini menguji banyak orang. Kesimpulannya Sokrates, ada orang yang menganggap kebahagiaan itu sama dengan kesenangan. Ada orang yang menganggap kebahagiaan itu sama dengan kehormatan. Ada pula yang menganggap kebahagiaan itu adalah kebijaksanaan. Nah, ini agak beda-beda pandangannya orang. Meskipun nanti setelah dikejar-kejar oleh Sokrates, ya ketemunya justru yang hakiki itu yang wisdom. Orang yang bahagianya hanya karena kesenangan. Kesenangan itu kan rasa berbunga-bunga sesaat. Itu kemungkinan dirinya, jiwanya dikendalikan oleh nafsu. Jadi kalau bahasanya para filosof muslim itu jiwanya jiwa bahimah. Bahimah itu binatang ternak. Binatang ternak itu kan enak hidupnya. Makan disediakan, dia tinggal santai-santai. Nanti kawin juga pasangannya disiapkan. Kemudian beranak pinak, kemudian nyaman hidupnya. Orang mengejar ini saja. Kalau di kepalamu isinya gimana saya kaya, gimana nanti punya rumah, punya mobil, punya anak, punya istri banyak. Anak banyak, punya istri. Iya. Punya istri, punya anak banyak. Ya kualik rek kamu. Jadi, berarti apa? Kamu menganggap kebahagiaanmu hanya dari kesenangan. Jadi kamu tipe orang yang pertama ini. Jangan lupa ini durasi kebahagiaan yang paling singkat. Pleasure. Meskipun ya karena sangat nyata kelihatannya, kamu sering terobsesi dengan ini. Enak nih, ya, itu kan barang enak itu kan kelihatan dan dekat. Kamu sering tertipu dengan pleasure ini, kesenangan yang sesaat. Ada yang versi 2. Versi 2 ini orang yang menganggap kehormatan sebagai sumbernya kebahagiaan. Kata Sokrates, ini orang
yang dikendalikan oleh hasrat dan pengakuan orang. Jadi dia sangat peduli dengan komentarnya orang, pandangannya orang, pengakuannya orang terhadap dirinya. Kalau bahasanya para filosof muslim, orang yang menganggap kehormatan level 2 ini sebagai sumber kebahagiaan, itu jenis jiwanya adalah jenis sabu'iyah, sibak. Sabu'iyah itu kalau tadi binatang ternak, kalau sabu'iyah itu binatang buas. Binatang buas itu kan fokusnya mengalahkan yang lain, agresif. Manifestasinya biasanya kalau kalian yang ada di pikiranmu, gimana saya harus menang, ranking 1 semua harus di bawah saya, yang lain harus jatuh, saya yang harus naik, saya harus jadi yang paling unggul, yang nomor 1, mengalahkan semuanya, ambisius. Ini berarti kalian menganggap kebahagiaanmu ada pada kehormatan, status, pengakuan. Nah, ini ya sebenarnya tidak salah kalian punya cita-cita, sebagaimana tadi tidak salah kalian mengejar kesenangan, terpenuhinya hasrat hidupmu. Tapi harus tahu batas. Kalau hanya mikir itu saja, fokus ke situ saja, ya kamu kehilangan banyak dalam hidupmu. Karena hidup isinya tidak hanya itu. Kalau kamu hanya mengejar pengakuan orang saja, ada banyak sekali dimensi hidupmu yang lain yang akan terbengkalai. Padahal mungkin di situ juga terletak sumber-sumber kebahagiaanmu. Maka kalau bisa jangan menumpukan kebahagiaan pada pleasure and honor, pada kesenangan dan kehormatan. Tumpukan saja pada yang ketiga, wisdom. Nah, kalau ini yang natikoh, makhluk yang rasional, yang berakal. Jadi pada pengetahuan, kebijaksanaan. Bahagia kok tumpuannya kebijaksanaan, itu kamu akan total bahagiamu. Kenapa? Pleasure-nya dapat, kehormatannya dapat. Tadi saya sebut seneng-seneng itu ya harus tahu batasnya. Untuk tahu batasnya kamu harus bijaksana. Ambisi boleh, tapi harus ngerti pasnya, batasnya. Untuk tahu batasnya kamu butuh wisdomnya. Maka puncaknya bahagia sebenarnya perlu kebijaksanaan, perlu wisdom. Nah, maka menurut Socrates ya, happiness itu, orang itu ada kalanya fokus di pleasure, ada kalanya fokus di honor, tapi yang pas ya fokusnya di wisdom, kebijaksanaan. Baik. Terus menurut Socrates, rutenya kebahagiaan itu seperti apa? Nah, ini rute ke belakang ya. Jadi orang bahagia itu, ya kenapa tadi bukan kesenangan, bukan kehormatan, di situ dijelaskan lagi. Karena banyak loh orang itu yang terpenuhi semua kebutuhan binatang ternaknya tadi, yo kaya, yo anaknya banyak, yo pokoknya hidupnya makmur lah, tapi tidak bahagia, gelisah, kesepian. Banyak juga yang terhormat, status sosialnya tinggi, dihormati, tapi dia tidak tenang hidupnya, khawatir, was-was, tidak nyaman. Jadi pasti bukan dua itu. Rute yang cocok apa? Rute yang saya gambar itu. Bahagia itu terjadi ketika jiwa kita berada dalam kondisi terbaik. Itu yang disebut perfection of soul. Nah,
untuk membuat jiwa kita berada dalam kondisi terbaik, kita perlu jadi orang baik. Perilaku kita harus perilaku yang bermoral. Untuk tahu perilaku moral yang pas untuk diri kita, kita perlu kebijaksanaan atau wisdom. Jadi ini konsep kebahagiaannya Socrates. Diawali dari perfection of souls, kemudian perfection of soul ini adalah buah dari kebajikan moral, dan kebajikan moral itu kuncinya wisdom. Wisdom itu sumbernya adalah pengetahuan. Maka orang yang tidak mau belajar, tidak mau nambah wawasan, sulit bahagia. Kenapa yo? Karena dia tidak akan sampai pada wisdom. Nanti banyak keputusan yang meleset, tidak cocok, tidak sesuai, karena mungkin pengetahuannya kurang. Kalau keputusannya meleset, perbuatannya juga pasti tidak sesuai, tidak cocok. Kondisi jiwanya tidak optimal, makanya dia tidak bahagia. Jadi rumusnya kebahagiaan dari Socrates itu ya kuncinya wisdom yang dimanifestasikan lewat perbuatan baik, yang itu nanti membuahkan perfection of soul. Jiwa kita yang jadi utama, optimal. Jadi jiwa kita itu dayanya luar biasa. Untuk bisa optimal dia harus kita wujudkan melalui perbuatan-perbuatan baik yang sumbernya wisdom, yang wisdom sumbernya pengetahuan. Nanti boleh dicoba. Coba kamu cek dirimu sejauh mana pengetahuanmu berefek pada perbuatanmu dan perbuatanmu membuat nyaman batinmu. Semakin tinggi pengetahuan, semakin puas rasa batinmu. Nah ini bahagia yang lebih hakiki dibandingkan bahagia kesenangan-kesenangan sementara, kehormatan, pengakuan. Kalau kalian mengalami perfection of soul ini, komentar-komentarnya orang, kritiknya haters, itu tidak terlalu penting lagi. Kita sudah nyaman, puas dengan diri kita. Kenapa kok kita sering gelisah? Itu karena biasanya kita belum puas dengan diri kita, maka kita mencari keluar kemana-mana. Akhirnya hanya gelisah. Makanya kan kadang banyak cerita-cerita ini orangnya terkenal, kaya raya, sering main film, banyak main drama, kok tiba-tiba bunuh diri misalnya. Itu dia gelisah. Dalam dirinya tidak mengalami tadi perfection of soul. Nah, ini argumennya Socrates ini mungkin menarik kalau teman-teman ditanya orang, kenapa sih kita harus berbuat baik? Jadi selama ini mungkin kita menganggap berbuat baik itu manfaat untuk orang lain. Amal soleh itu menguntungkan orang lain. Kalau pakai teorinya Socrates ini enggak. Perbuatan baik kita itu menguntungkan kita sendiri. Karena disitulah terjadi perfection of soul. Kondisi jiwa kita jadi optimal. Akhirnya kita nyaman, kita tenang, tidak gelisah lagi. Itulah mengapa ada quotes yang mungkin agak berat dari Socrates. Lebih baik menderita ketidakadilan daripada kita yang melakukannya. Ini memahami ini harus hati-hati. Jadi maksudnya bukan berarti kalau kita ditidakadili diam saja. Tapi seandainya harus milih, kita yang dizolimi orang ataukah kita yang menzolimi orang, pastinya jangan dua-duanya. Tapi kalau harus milih, pilihlah biarlah aku saja yang dizolimi, jangan aku yang zolim. Kenapa? Karena kalau aku yang zolim,
itu sebenarnya yang rusak diriku sendiri. Kalau aku yang menyusahkan orang, itu kita tidak sadar sedang meruntuhkan tadi loh, jiwa kita sendiri, mengacaukan jiwa kita sendiri. Jadi memang jangan dua-duanya. Kalau dalam Islam itu kan unsur akhoka dzaliman au madzluman. Bantulah saudaramu baik dalam kondisi zalim atau madzlum, karena dua-duanya ini kondisi tidak adil. Tapi seandainya harus milih, kalau versi quote-nya Socrates ini kalau harus milih loh ya kalian harus milih, biarlah ndak apa-apa orang jahat padaku, asal jangan aku yang jahat padanya. Karena kalau aku yang jahat padanya, bukan urusan dia tersakiti, tapi urusan jiwaku ini loh yang rusak. Ada kotoran sekarang, ada kegelapan yang masuk dalam diriku. Makanya di beberapa kesempatan kan sering saya sampaikan, jangan sampai buruknya orang lain menjadi awal buruknya diri kita. Orang lain misuh-misuh, maki-maki pada kita, itu jangan jadikan ini terus, dia maki-maki saya ya Pak, saya harus balas maki-maki. Ya mungkin kamu puas karena sekarang skornya seri 1-1. Tapi ada ruginya. Ruginya apa? Dia mungkin jiwanya sudah keruh sejak tadi. Kamu yang awalnya jernih sekarang jadi ikut keruh. Kamu kalah sebenarnya. Seolah-olah 1-1, tapi itu 2-1. Kamu kegulan 2 kali. Kamu kegulan ketika dia maki-maki kamu dan kamu marah. Dan sekarang kamu ikut balas maki-maki dia. Itu gol kedua. Kalau dia sih memang awalnya sudah gelap, ya tetap gelap. Kamu yang awalnya terang, sekarang jadi gelap. Kamu yang kalah. Maka kata Socrates, lebih baik menderita ketidakadilan daripada melakukannya. Ya kalau mungkin memang jangan ada saling tidak adil. Tapi kalau harus milih, ya tidak apa-apalah. Daripada saya ikut kotor karena menzolimi orang, biarlah orang menzolimi aku. Ini dengan argumen ini semoga teman-teman bisa menangkap maksudnya. Karena kadang-kadang kalau di medsos itu kan menangkapnya, wah itu tidak boleh, tidak adil itu. Ya, cuma ini konteksnya pilihan. Kalau harus milih antara ditidakadili atau mentidakadili, ya mending kamu milih ditidakadili. Pertimbangannya apa? Jiwamu yang harus sehat. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan. Kebajikan itu nanti, atau virtu kalau bahasa Inggrisnya, menurut Socrates, apa sih kebajikan itu? Kebajikan itu adalah kebijaksanaan. Nah, jangan lupa wisdom. Ternyata perbuatan baik itu perbuatan yang bijaksana. Untuk bertindak secara efektif atau tepat dalam situasi tertentu, berdasarkan pengetahuan tertentu. Jadi, kalau kalian tanya, Pak, ini perbuatan baik apa buruk? Coba dicek itu ada dasar pengetahuannya ndak? Ada dasar ilmunya atau tidak, kemudian pas atau tidak situasinya, efektif atau tidak. Kalau pakai bahasa epistemologi, dasar pengetahuan itu namanya know that, kesesuaian dalam pelaksanaan, kecocokan dalam pelaksanaan itu namanya know how. Jadi baik itu know that dan know how. Know that itu tahu apa, know how itu tahu bagaimana. Jadi know that, saya tahu bahwa Allah itu satu-satunya, tauhid. Nah, know how itu saya tahu bagaimana caranya menomorsatukan Allah secara pas, secara tepat. Inilah baik namanya. Jujur itu baik. Dalam posisi situasiku saat ini, cara jujur yang pas itu begini.
Nah, itu namanya know-how. Itulah yang disebut bijaksana. Makanya kalau ada pernyataan kebenaran itu belum cukup, kita perlu sampai pada kebijaksanaan. Kebenaran itu know that. Kebijaksanaan itu know-how. Jadi saya ngerti Pak, yang benar ini. Nah, know-how-nya, lah terus kamu melaksanakannya bagaimana? Kamu menjalankannya bagaimana kebenaran itu know-how. Ada banyak kebenaran yang kalau dijalankan tanpa kamu pertimbangkan situasi, dia bisa berubah jadi keburukan. Berarti kamu tidak bijaksana, tidak pinter know-how-nya. Jadi ya karena hidup itu kan nggak sesimpel di teorinya, kadang situasinya kompleks sudah. Ada temenmu dandan berjam-jam terus, aku cantik nggak? Oh, itu kan pertanyaan menjebak itu. Ini mau jujur apa mau? Oh, itu kan kamu harus ngerti know-how-nya. Jadi makanya yuk kamu jawab saja, yo perlu jawaban kebenaran atau kebijaksanaan. Nah, karena ini isinya bisa beda antara know that dan know how tadi. Jadi justru kebajikan itu yang mix dua-duanya. Mix itu berarti ya kebenarannya tidak boleh ditinggal, tapi diaplikasikan secara tepat, yaitu know-how-nya. Nah, selanjutnya Socrates menjelaskan ada 4 cardinal virtues. Ini nanti dilanjutkan juga oleh muridnya Plato. Kebajikan yang paling utama. Semua kebaikan yang lain sumbernya 4 ini. Yang pertama berani, keberanian. Yang kedua kesederhanaan atau moderasi. Moderasi itu maksudnya pas, tidak kurang, tidak lebih, tidak berlebihan juga tidak kekurangan. Yang ketiga kebijaksanaan, wisdom tadi. Dan yang keempat keadilan. Kebaikan apapun, kebenaran apapun, sumbernya 4 ini. Keberanian. Keberanian itu jangan dikira sepele. Kalian yang ngaku pemberani, apa benar kalian pemberani? Wong banyak kebenaran yang kalian tahu, menghidupkannya kalian males. Itu namanya ndak berani. Saya tahu kok Pak, sedekah itu sesuatu yang benar. Cuma kamu kan ndak berani mulai. Eman-eman nanti lah Pak, kalau sudah kaya lah Pak. Nanti kalau sudah kaya, nanti kamu nawar terus. Ini namanya kamu kekurangan sikap berani. Saya tahu kok Pak, sholat malam itu utama dia. Lah kok kamu tidak sholat? Nanti lah Pak, ini masih. Nah, itu berarti apa? Kamu kurang berani. Jangan dikira keberanian itu simple. Justru kebaikan tidak akan lahir kalau tidak ada keberanian. Yang kedua moderasi. Moderasi itu maksudnya pas, tidak kurang, tidak lebih. Kalau memang perlunya 10 ya 10. Tidak kurang, tidak lebih. Kayak makan tadi ya 1 piring cukup ya jangan 2 piring. Jangan setengah piring, nanti kamu kurang. Cukupnya 1 piring. Nah ini namanya moderat. Tidak berlebihan. Nah, makanya sekarang kan banyak itu proyek-proyek moderasi beragama. Yang bahasa Arabnya wasatiyah. Wasatiyah itu kan tengah-tengah. Tidak berat ke kiri, tidak berat ke kanan. Tidak kekurangan, tidak berlebihan. Tidak ifrat, tidak tafrit. Ini sumbernya kebaikan. Yang kurang dan yang lebih berarti tidak baik. Jadi berlebihan tidak baik. Makan berlebihan tidak baik. Makan kekurangan tidak baik. Tidur berlebihan jelek. Kurang tidur juga jelek. Tidur yang pas saja. Pas ngantuk tidur. Kalau saya ngantuk terus Pak, ya tidur terus.
Itu jenenge males. Jadi ini teori moderasi. Sumbernya kebajikan. Yang ketiga kebijaksanaan, tadi sudah banyak dijelaskan. Dan yang keempat keadilan. Tentu saja semua yang baik pasti adil. Yang buruk pasti tidak adil. Boleh kalian cari contoh sebanyak mungkin. Bahkan 4 itu kalau harus diperas hanya satu, ya satu-satunya prinsip kebajikan keadilan. Makanya keadilan itu ya banyak filosof yang membahasnya secara khusus. Jadi kebajikan moral versi Sokrates yang kardinal ya 4 ini. Kardinal berarti yang paling utama. Keberanian, moderasi kadang diterjemahkan kesederhanaan, kemudian kebijaksanaan dan keadilan. Nah, kita singgung sedikit, tadi sempat disebut etika di ranah politik, hubungan dengan orang lain tadi. Menurut Sokrates justru ini yang paling penting. Etik tanpa politik itu ya ndak aktual, ndak ada nilainya. Sebaliknya, politik tanpa etik bahaya, rusak nanti hidup ini. Politik di sini artikan politeia ya. Politeia itu tata masyarakat. Tata masyarakat kok ndak ada etiknya bahaya. Etika kok ndak bahas tata masyarakat ya kurang lengkap. Kurang aktual. Maka ini penting sisi politiknya ini. Hari ini kan kalau ngomong politik kita lebih sifatnya pragmatis kekuasaan. Kalau di Sokrates bahas politik itu sisi etiknya. Bagaimana pengendalian perilaku manusia dalam hidup bersama yang mendukung perfection of soul tadi. Jadi gimana hidup politik yang kondusif terhadap perkembangan jiwa. Nah, ini tidak sederhana. Kata Sokrates, yang tertinggi dari semua kebajikan adalah seni politik yang mencakup tata negara dan membuat seorang menjadi politisi dan pejabat publik yang baik. Ini puncaknya ilmu etik, itu etika politik. Nanti kapan-kapan kita bahas panjang lebar etika politik ini, mumpung deket-deket tahun keramat. Ya. Nah, hari ini banyak orang lupa. Ketika ngomong etik itu bayangannya hanya kekuasaan. Nah, etika politik membuat warga negara jadi warga yang baik dan benar, kata Sokrates. Etika politik akan melahirkan politikus sejati. Politikus sejati itu insan kamil atau manusia sempurna yang jiwanya memuncak, perfection of soul tadi, sekaligus dia mampu mempengaruhi jiwa-jiwa yang lain sehingga juga sama-sama memuncak. Hidup bersama di tengah masyarakat yang sama-sama mendukung pertumbuhan jiwa, tidak malah merusaknya. Inilah sisi etiknya politik. Dan ini menurut Sokrates tidak bisa instan. Harus ada pendidikan politik yang mengajarkan etika politik. Jadi pendidikan tentang etika politik. Nah, ini saya tidak tahu kalian di kampus ada tidak, meskipun jurusannya bukan politik, ada tidak mata kuliah etika politik. Oke, kan kalian gelisah belakangan ini dengan politik. Coba ada ndak ya?
Atau mungkin di lembaga-lembaga apa, silahkan diikuti. Karena ini nanti berhubungan dengan tata masyarakat, sementara hidup kita itu tidak bisa dilepaskan dari hidupnya masyarakat. Baik, ini waktunya sudah mepet. Sekarang kita jelajahi beberapa prinsip besar etik dari Sokrates. Ini yang saya sebut tahu diri dan tahu batas, versi Sokrates. Kata Sokrates, orang tahu diri itu adalah orang yang sadar bahwa masih sangat banyak hal yang belum dia tahu. Ini penting, rasa tidak tahu itu. Jadi kita ini kan sering lebih merasa tahu apa-apa. Justru kata Sokrates, harusnya kita lebih merasa tidak tahu apa-apa. Kenapa? Ketika kita merasa tidak tahu, berarti kita akan belajar. Berarti kita akan nambah wawasan baru, nambah ilmu baru. Nah, disinilah nanti kita tambah meningkat kualitasnya. Kalau kita merasa sudah tahu, tidak akan meningkat lagi. Sudah selesai, wong kita merasa sudah. Ini rumus pertama. Orang yang tahu diri dan tahu batas. Orang yang merasa tahu segalanya, berarti dia tidak tahu dirinya. Tidak kenal dirinya. Sepinter apapun dia, pasti masih sangat banyak hal yang dia tidak tahu. Harus tetap sadar, aku belum tahu. Aku masih harus banyak tahu. Ini prinsip sehubungan dengan tadi loh. Karena dasarnya moral itu pengetahuan, ya kita kalau ingin semakin baik, harus terbuka untuk belajar. Kalau kita ingin terbuka diri kita, siap belajar, ya mental kita adalah mental tidak tahu dan ingin tahu. Bukan mental sudah tahu. Biasanya kalau orang sudah tahu itu akhirnya ya jadi tukang ngasih tahu, padahal dia belum tahu. Ini bahaya kalau kata Imam Ghazali kan, kalau ada orang yang tidak sadar, tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, ini orang ini bahaya, harus segera diingatkan. Karena kalau orang tidak tahu, kalau aku ini tidak tahu, itu kan gayanya kayak seperti orang tahu, padahal dia tidak tahu. Akhirnya apa? Gayanya kayak kiai kemana-mana. Kamu harus sabar, kamu harus banyak ibadah, dia pengetahuannya hanya copy paste misalnya. Wong itu coba nge-share postingannya orang saja, tapi kamu merasa seolah-olah aku sudah tahu. Nah, ini yang kita pakai rumus ini kurang tahu diri. Harus tahu diri. Kemarin saya ada yang bertanya itu. Pertanyaan sangat fikih sekali. Kan sudah saya bilang di mana-mana saya bukan ahli fikih. Ketika pertanyaannya fikih, ya saya jawabnya mohon maaf saya tidak tahu. Pak Faiz, kalau saya yang tanya mesti males nyari jawabannya. Loh ya memang kalau tanya filsafat, ayo lah. Kalau saya tidak tahu tak cari-cari. Wong saya bukan ahli fikih. Kalau filsafat oke. Kalau fikih bukan ahlinya, nanti dianggap kayak orang ahli fikih, padahal bukan ahli fikih, nanti ngasih fatwa yang menjerumuskan. Harusnya haram terus dibilang bisa saja itu halal. Itu kan caramu kan begitu. Tergantung perspektifnya dari mana. Itu kan kamu sering ngawur begitu. Intinya nggak tahu. Jangan, kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Kalau kamu sesat sendirian nggak apa-apa. Tapi kalau kamu menyesatkan orang itu bahaya. Nah, itu prinsip tahu diri, tahu batas. Yang kedua, ada lagi prinsip tahu batas. Ini kalimat terkenal dari Sokrates. Orang yang tidak puas dengan apa yang dimilikinya, dia tidak akan puas dengan apa yang ingin dia miliki.
Ini sebenarnya penjelasan tentang orang yang tadi, ambisius, orang yang hanya fokus pada kesenangan dan pengakuan orang lain. Orang ambisius itu ya biasanya ndak menikmati yang sekarang dinikmati. Mikirnya yang lain terus. Akhirnya apa? Dia ndak bisa bahagia. Jadi orang yang ndak bisa menikmati yang dia miliki sekarang karena mikir target sesuatu, seandainya yang dia target itu sudah kena, dia pun akan tidak bahagia juga. Kenapa? Dia pasti ingin yang lebih, yang lagi. Jadi itu ciri, kata Sokrates. Berarti apa? Ini sebenarnya kalau pakai bahasa agama, jadilah pribadi yang bersyukur. Bersyukur bukan berarti mandek. Tapi iya, saya punya target ke depan ini, tapi saya bisa menikmati yang saya miliki sekarang. Ya nanti kalau dapat lebih, saya syukuri lagi, saya nikmati lagi. Jadi karena mentalnya memang mental bersyukur. Tapi kalau mentalnya menuntut, ya sekarang punya berapa, dia menuntut lebih, besok dapat lebih pun dia menuntut lebih lagi. Tidak ada titiknya. Koma terus, itu kan capek hidupmu kalau koma terus. Ya harus bisa menikmati situasimu hari ini, mensyukuri. Sekarang jomblo, bersyukur, alhamdulillah Pak, tidak ada yang ganggu. Besok mungkin dapat pasangan, alhamdulillah, sekarang tidak sendirian lagi. Jadi kalau kamu jomblo mikir gimana dapat pasangan, kamu tidak bahagia sekarang, mungkin besok juga tidak bahagia. Begitu dapat pasangan, bayangan saya tidak kayak gini loh Pak, punya pasangan. Ternyata beda. Nah, itu bagian dari ayo kenali diri, tahu batas kita. Yang ketiga, Sokrates bilang, ingatlah tidak ada sesuatu yang tetap dalam urusan manusia. Oleh karena itu, hindari kegembiraan berlebihan dalam kemakmuran atau kesedihan berlebihan dalam kesengsaraan. Ini kalau baca kalimat ini terus kamu tidak tahu bahwa ini yang ngomong Sokrates, mungkin kamu anggap ini sufi yang ngomong. Karena kalimatnya sangat sufistik. Jangan berlebihan, apapun nanti akan lewat dan berlalu. Kamu hari ini senang, pasti tidak akan senang selamanya. Kamu hari ini sedih, yakinlah tidak akan sedih selamanya. Bahkan kalau kamu hari ini senang, itu mungkin hanya satu bagian dari hidupmu saja. Di bagian yang lain mungkin ada masalah. Ketika kamu hari ini sedih, mungkin itu hanya satu sisi saja dari hidupmu. Sisi-sisi yang lain itu sebenarnya kegembiraan dan kesenangan. Cuma tidak kamu tengok. Misalnya, Pak, saya sedih Pak, semester ini nilai saya jatuh misalnya. Kamu hanya lihat ini, kamu tidak melihat, loh kamu sehat loh, ada temanmu yang sakit. Loh kamu masih enak, masih nyaman, meskipun nilaimu jatuh kamu bisa lanjut kuliah. Temanmu nilainya tidak jatuh, tapi dia tidak lanjut, uangnya habis, tidak bisa bayar lagi. Dan banyak yang bisa kita syukuri, cuma kita biasanya hanya lihat satu sisi, satu sudut itu. Bahkan seandainya memang hampir semua sisi hidup kita sedih, pasti juga akan lewat kok, tidak mungkin sedih terus. Mesti nanti masa itu akan ganti-ganti. Tidak ada kok monoton, senang terus, sedih terus. Bahkan seandainya, enggak Pak, lama saya sedih terus, itu pun nanti intensitasnya beda. Sedih di serangan pertama dengan sedih lama-lama, ya lama-lama sedih itu kan jadi biasa. Nah, iya kan, kamu lama-lama jomblo itu kan biasa, lama-lama biasa Pak. Jadi justru ndak ada yang kesenangan juga begitu, seneng kan, ndak mungkin seneng terus. Seandainya memang seneng terus hidupmu, tapi rasa senengnya kan intensitasnya turun. Jadi main game lah kamu, menang kan kamu seneng. Menang terus ternyata Pak, itu kan harusnya senang terus, tapi kan enggak. Begitu menang terus, begitu menang selanjutnya kan kamu biasa. Biasa Pak, ya menang. Kemarin-kemarin juga menang, dulu juga menang, jadi enggak excited.
Itu kayak mahasiswa mulai semester 1 nilainya A terus. Itu kan semester pertama dia dapat nilai A, itu kan senengnya luar biasa. Sekarang semester 7 dia dapat nilai A, dia tidak kaget lagi. Nilaiku A ya, biasa. Oh, padahal temennya dapat nilai C+ saja sujud syukur. Dia dapat A biasa. Nah ini intensitas. Makanya kata Sokrates, sudahlah, tidak usah terlalu heboh dengan situasi batinmu. Nanti juga akan berlalu. Apapun itu, senang atau sedih.